Ketemu kembali, semoga kamu tetap bahagia, semoga kamu tetap sehat, dan semoga kamu selalu bersyukur dengan keadaanmu. Percayalah, keadaanmu hari ini itulah kun fayakun yang sesungguhnya. Banyak hal yang tidak ternalar ketika kita sudah mulai berpikir ke ranah ketuhanan. Kenapa seperti itu? Karena selama ini kita memiliki panduan yang kita sendiri tidak sadari bahwa panduan-panduan, petunjuk-petunjuk yang selama ini menjadi kompas dalam setiap langkah kita, khususnya tentang cerita ketuhanan, itu juga adalah kemasan dari pemikiran-pemikiran oleh para pencari terdahulu. Masalahnya di sini adalah ketika kita tidak berani untuk memunculkan pemikiran kita sendiri, oleh karena kita menganggap bertentangan dengan pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran oleh orang-orang di sekitar kita. Disinilah kemudian yang menjadi poin inti yang mengikat kita, sehingga kita tidak berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai satu kewajiban. Sehingga bahkan ketika kita tidak mengikuti salah satunya saja, kita sudah merasa bersalah. Apalagi ketika sudah mulai menerima reaksi-reaksi dari luar diri kita, di mana kefanatikan mereka justru menilai orang yang tidak mengikuti seperti yang mereka lakukan sebagai satu kesesatan. Hal semacam ini tentu sangat merebut kemerdekaan. Okelah, ketika Anda tidak pernah terpikir bahwa ada sesuatu di luar kebenaran yang kamu dengar selama ini, tentu kita tidak akan ada pemberontakan, karena kita sudah terbiasa manut. Namun bagaimana dengan mereka yang kemudian mendapatkan satu pemikiran yang menurut mereka pantas untuk dipertanyakan? Ketika mereka sudah mulai menunjukkan hal-hal yang berbeda, yang biasanya kemudian akan menjadi terisolasi,
kalaupun tidak diisolasikan, biasanya akan mengisolasikan diri. Karena ada kekhawatiran bahwa ketika ini, pemikiran ini muncul ke publik, muncul ke masyarakat, maka akan menimbulkan reaksi yang kemudian dengan sendirinya akan menjauhkannya atau memberi sanksi sosial. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menurut saya mulai kita sadari secara pribadi bahwa kita tidak perlu merasa terjajah, khususnya dalam hal ideologi yang berhubungan dengan ketuhanan. Bahwa menurut saya ketika berhubungan ke ranah spiritual, masing-masing akan memiliki pengalaman kerohanian yang kemudian akan memberikan petunjuk tersendiri buat pribadi masing-masing. Sehingga ketika muncul petunjuk-petunjuk semacam ini, merdekakanlah dirimu. Tidak perlu terikat dengan satu kesimpulan bahwa kebenaran itu yang seperti ini, yang seperti itu tidak benar. Menurut saya tidak harus terikat seperti ini. Kita harus mulai belajar membebaskan tentang pengalaman-pengalaman kerohanian ini. Satu hal yang menurut saya pantas untuk menjadi alasan adalah kemunculan kita di dunia. Yang Maha Kuasa tidak pernah membutuhkan satu sosok untuk meyakinkannya sehingga kita pantas dimunculkan. Tetapi kita memang dimunculkan karena kita pantas untuk dimunculkan. Dan yang Maha Kuasa punya kehendak sendiri, punya pengetahuan tentang kepantasan kita untuk muncul. Sehingga mulailah menerima bahwa kepantasan untuk menjadi salah satu makhluk di bumi adalah murni karena kehendaknya. Sehingga ketika hari ini muncul pemikiran, muncul semacam ilham, muncul semacam pengalaman rohani yang kemudian menghubungkanmu ke arah keilahian, belajarlah untuk memahami lebih dalam. Yakinkan dirimu bahwa ketika dihadapkan pada situasi yang terekstrim, berhadapan dengan maut misalnya, tidak ada keterlibatan siapapun di sana untuk ikut berpendapat, untuk ikut meyakinkan, untuk ikut menyelamatkan. Satu-satunya yang ada di saat itu hanyalah dirimu sendiri. Sehingga ketika hari ini
Anda sudah memiliki keyakinan tentang dirimu, tentang hubungan kesadaranmu dengan Sang Pencipta, nah, di sanalah situasinya akan bermanfaat di saat itu. Bukan lagi tentang pesan si A, bukan lagi tentang nasihat si B, tetapi semua adalah murni dari kesadaranmu di dalam membangun hubunganmu dengan Sang Pencipta selama ini. Maka poin inti dari yang saya seringkan hari ini adalah belajarlah untuk memahami apa yang menjadi pengalaman-pengalaman rohani. Yakinlah bahwa Yang Maha Kuasa tidak membutuhkan calo kebenaran, bahwa kehendaknya bisa tersampaikan kepada siapapun, kapanpun, ketika kehendaknya adalah si A ataupun si B. Renungkanlah. Terima kasih.